Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks barengan sama saya Taufik Effendi. Sekarang kita lagi ada di Bandung dan kita mau jalan-jalan dan lihat satu rumah yang konsepnya itu tropis, terus juga natural, terbuka gitu ya. Ini merupakan sebuah karya dari RDMA, namanya adalah ER House, dan nanti kita akan keliling ke dalam. Tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk melihat area luarnya dulu nih. Jadi ini area carport tempat saya berada sekarang. Ini bisa muat 2 mobil ya, terus ada garasi juga di belakang. Ini bisa muat 2 mobil juga dan kita bisa ngintip ke dalam karena untuk pintu garasinya ini tidak ditutup tapi pakai kisi-kisi ya. Dan ini materialnya kayu ulin. Jadi kita bisa ngintip sedikit dari sini ke area dalam, ada tanaman-tanaman hijau-hijau itu nanti kita akan lihat juga lebih dekat. Tapi yang pasti ini tuh bangunannya 1 lantai teman-teman, 1,5 sih sebenarnya karena dia tuh ada mezaninnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat nih untuk atapnya sendiri ada 3 di sini ya. Ini dengan model plana, ada 3 atap. Ini untuk 1 yang garasi, 1 untuk bangunan utama, dan 1 lagi di sebelah sana itu adalah untuk area kamar-kamar. Nanti kita akan lihat tuh dalamnya gimana ya. Dan untuk perpaduan warnanya sendiri bisa dibilang cukup simpel sih teman-teman. Cuman perpaduan antara warna abu-abu dengan aksen kayu gitu ya di area fasadnya ini di depannya. Dan kalau kita mendekat lagi ke sebelah sini, ini adalah area entrance. Dan di sini kita bisa ngintip juga. Kalau tadi kan ke garasi bisa ngintip tuh. Ini kita bisa ngintip juga tuh ke area duduk-duduk yang ada di dalam gitu ya. Jadi dari depan aja nuansa keterbukaannya tuh udah bisa kelihatan gitu. Nah ini dia pakai roster ya, sengaja dibikin maju mundur gini untuk ngasih apa ya, aksen lah gitu. Dan ini juga ada rangka besinya, jadi lebih tahan, lebih aman lah gitu. Terus kita bisa lihat juga di sini untuk konstruksinya ini pakai Habib teman-teman ya. Dan ini juga sengaja diekspos sama arsiteknya biar nyatu sama material-material yang lain, nyatu sama kayunya juga. Dan yang pasti untuk Habib ini keuntungannya untuk proses konstruksinya lebih cepat gitu ya. Terus di sebelah sini, yuk mendekat. Ini adalah pintu masuk utamanya. Dan ini materialnya menggunakan kayu merbau. Jadi ini akan ada banyak juga yang menggunakan material ini dalam, nanti kita lihat ya. Yuk masuk. Sebelum kita ke ruangan selanjutnya, aku mau kasih tahu info menarik soal material finishing interior yang satu ini. Coba lihat yang bikin dapur ini cantik banget. Atau yang bikin kamar mandi ini estetik. Atau yang bikin salon ini jadi semewah ini. Iya, yang bikin jadi estetik banget itu keramik kecil-kecil yang menghiasi dindingnya. Material ini udah banyak dipakai oleh arsitek-arsitek dan interior designer, tapi orang awam belum banyak yang tahu loh. Jadi kalau kamu pengen ruangan kamu tampil lebih cantik dan fresh, kamu bisa coba pakai keramik mozaik dari Mozatile. Mozatile punya berbagai motif dan warna yang sangat estetik. Kamu bisa lihat beragam motif apa aja yang bisa mempercantik rumah kamu di websitenya yang linknya ada di deskripsi ya. Sekarang kita udah masuk ke area dalam rumahnya teman-teman. Nah saya mau tunjukin dulu sebelum kita lihat living, dining, dan juga kitchen areanya. Saya mau tunjukin ini ada area outdoor yang bisa kita intip sedikit tadi dari roster di depan. Ini area duduk-duduk nyantai ya. Dan ada taman juga di sini dengan beberapa tumbuhan. Dan tetap ada roster yang menghadap keluar juga. Jadi walaupun ini outdoor, tetap bisa lihat ke arah luar juga. Jadi tetap terbuka gitu ya konsepnya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Oh my god, I'm so excited. Kenapa? Karena begitu masuk, ini di Bandung apa di Bali ya? Gitu. Karena bener-bener vibe-nya tuh menurut saya pribadi ya ini ya, tuh kayak villa di Bali lah gitu. Tapi yang homey, yang terbuka gitu ya, yang nyaman lah. Nah, ini adalah area livingnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa ya, aku nyelip dari antara meja ini. Oke, di sini ada sofa ya kan, terus ada 2 single seater sofa di sini, ada TV juga. Dan yang menarik dari living areanya ini adalah ceilingnya tuh tinggi banget teman-teman. Tuh, ini tuh sekitar 7 meter ke atas ya. Terus juga ada cahaya masuk, ada udara masuk juga karena di sebelah sana yang taman kecil tadi itu di atasnya itu ada kaca yang sangat besar di samping-sampingnya juga. Jadi cahaya tuh benar-benar menyinari ke ruangan ini gitu. Jadi benar-benar terang, cahaya banyak masuk, udara juga banyak masuk gitu. Nah, sebelum kita ke area dining, kita mau tunjukin dulu nih untuk area powder roomnya. Nah, ini area powder roomnya teman-teman.
Jadi luas ya. Di sini difungsikan juga buat naro sepatu-sepatu gitu ya, barang-barang pribadi dari pemilik. Terus ini wastafelnya dari kayu solid. Ini menarik banget sih. Dan ini dia powder roomnya. Jadi untuk tamu yang lagi berkunjung bisa ke belakangnya tuh di sini gitu. Buang airnya di sini. Oke, selanjutnya kita mau tunjukin area diningnya. Ada satu meja makan ya, panjang, ini bisa sampai 8 orang duduk di sini. Dan ini banyak furniture-nya tuh yang dari Bali teman-teman. Jadi kalau mungkin tertarik, ini cakep nih. Ini info dari arsiteknya dari Bali nih, kebanyakan barang-barangnya ya. Terus di sini area kitchen-nya. Dan inilah mereka. Ini ada Pak Michael dari RDMA, arsiteknya, dan ada Bu Endah selaku pemilik rumah. Halo Bu. Halo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama Bu Endah sama Pak Michael juga di belakang. Tapi izin ya Bu, Pak, kita keliling dulu ya. Oke. Nah, ini untuk area kitchen-nya ya. Untuk island-nya ini pakai sinter stone. Terus kitchen cabinetnya dengan material HPL. Dan di sebelah sini adalah area dapur basahnya. Nah, jadi kalau yang depan tadi untuk prepare gitu ya, untuk yang kilat-kilat. Nah, untuk masak benerannya di sini nih. Dan untuk dapur basahnya juga tetap dapat view keluar ke area taman ini. Yang abis ini kita bakal mampir ke situ ya. Jadi sambil masak, sambil nyiap-nyiapin bisa tetap dapat pemandangan yang cantik ini. Lanjut. Nah, dari dapur basah tadi kita tuh bisa ngelihat ke arah luar. Jadi ini adalah area samping dari rumah ini. Ini tadi kita bisa intip dikit ya dari pintu garasi. Ini tanaman yang kayak padi ini sekilas dari kejauhan, tapi ini namanya adalah iris ya. Jadi bikin nuansanya tuh kayak lagi view sawah lah gitu ya. Padahal ini bukan padi sih sebenarnya. Di situ ada garasi yang tadi bisa kita lihat dari luar. Terus di sini ada area outdoor buat duduk-duduk. Karena kebetulan pemilik tuh suka banyak kedatangan keluarga, teman-teman gitu ya. Jadi banyak space lah buat nongkrong, dan ini katanya juga salah satu spot favorit di rumah ini. Jadi tempat nongkrong kalau tamu-tamu pada datang gitu ya. Dan ada pohon di tengah sini, yang ini memang pohon yang existing, yang memang udah ada dari sebelumnya gitu ya. Dan jadi apa ya, jadi aksen yang menarik lah di area outdoornya ini. Dan di sebelah sini adalah service areanya. Turun ke bawah sini adalah service areanya. Jadi flow-nya kalau ART dari kamar gitu ya, dari area ART naiknya lewat sini menuju ke dapur basah dan juga bangunan utama rumah gitu. Oke, kita masuk lagi ke dalam ya. Kalau barusan kita udah lihat taman yang ada di sisi samping, yang ada di sebelah sana. Nah, ini sisi samping satunya lagi nih teman-teman. Ini adalah kolam renang, swimming pool yang ada di rumah ini. Nice ya. Ada meja dan juga tempat duduk. Ini semi-semi lesehan di bawah. Dan ini dia kolam renangnya. Dan karena tanahnya tuh kan menurun gitu teman-teman ya. Dan itu di bawah tuh ada pohon-pohon yang memang sudah existing, memang sudah ada dari sebelumnya. Ini memang sengaja tidak ditebang. Jadi memang dari owner udahlah biar untuk privacy gitu ya. Jadi si pohon-pohon ini nantinya bisa jadi penghalang, jadi enak juga untuk di mata tuh ijo-ijo, dan sekaligus untuk privacy juga, jadi nggak bisa kelihatan dari luar untuk area swimming poolnya ini gitu. Nah, untuk area outdoor ini flooringnya pakai batu andesit teman-teman ya. Dan kalau misalnya bisa lihat, ini di sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini tuh ada teras kecil gitu, yang itu tuh bisa diakses. Untuk yang sebelah sini bisa diakses dari kamar anak, dan untuk yang sebelah situ teras kecilnya bisa diakses dari master bedroom ya. Nah, kita udah cek, udah lihat area luarnya. Sekarang saya mau ajakin teman-teman ke ruangan berikutnya. Yuk. Sekarang kita menuju ke master bedroom. Penasaran dong pengen lihat master bedroomnya? Ini dia. Ini adalah master bedroomnya ya. Dan ini adalah balkon atau teras kecil yang saya bilang tadi pas di kolam renang. Nah, jadi pemilik bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati ijo-ijo ya kan, menikmati kolam renang juga dari sini. Walaupun nggak bisa akses langsung kolam renang sih, cuman dapet lah view-nya gitu ya, buat nyantai-nyantai sih enak banget di sini. Dan sama kayak di pintu masuk utama tadi, di kamar ini juga kusen-kusen ini pakai kayu merbau gitu ya. Terus juga kita bisa lihat tuh konstruksi habimnya juga masih bisa kelihatan di sini ya, dan benar-benar di seluruh rumah di expose.
Dan karena ini adalah master bedroom, jadi ada walk-in closet sama ada kamar mandi dalamnya juga, ensuite bathroomnya juga. Tapi kita nggak usah masuk kali ya. Ini pintunya lewat sini nih. Gitu. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Oh iya, tadi saya juga lupa bilang teman-teman. Jadi untuk area dining sama kitchennya ini, dia memang ceilingnya tuh lebih rendah ya. Ini tuh tingginya kurang lebih 2,8 lah, 2,8 meter. Karena di atasnya ini tuh adalah mezanin gitu. Dan intensinya juga kenapa dibuat lebih rendah, karena kan ini memang area yang lebih intimate ya. Maksudnya untuk yang lebih dekat gitu di meja makan dan juga area ini. Sedangkan kalau living areanya yang di sini memang ceilingnya tuh lebih tinggi gitu. Sampai 7 meter tadi ini yang saya sebutin di awal. Dan untuk flooringnya, tadi saya juga lupa nyebutin di awal. Mungkin teman-teman juga dari tadi penasaran itu apa sih kehijau-hijauan. Ini tuh pakai batu Sukabumi teman-teman ya. Jadi bikin nuansa alamnya tuh keluarlah di rumah ini dengan warna kehijauannya ini gitu. Oke, selanjutnya kita ke sebelah sini. Sebelum kita naik ke lantai mezanin ya, saya mau tunjukin 2 kamar anak yang ada di sini. Tapi salah satunya aja ya kita intip. Ini adalah kamar anak, ada 2 tempat tidur ya dengan ukuran single. Terus di sini ada kamar mandi yang nyambung dengan kamar mandi anak yang satunya, jadi Jack and Jill ya. Gak ada orang kan? Kita mau ngintip dikit aja kok. Nah, nih kamar mandi yang dipakai untuk 2 kamar anak ini ya. Oke. Dan di sini ada teras lagi nih teman-teman, yang tadi kelihatan dari kolam renang itu tuh ya. Ini di sini posisinya. Yang langsung bisa kelihatan swimming pool juga dari sini ya. Jadi bisa buat nyantai-nyantai. Ini sih kalau bawa teman banyak juga bisa nih nongkrong-nongkrong di sini ya kan. Dan ini terasnya memanjang terus nyambung sampai kamar anak yang satunya. Dan kita bisa lihat tuh teman-teman, kontur tanahnya ya benar-benar menjorok ke bawah. Dan ini masih bagian dari rumah ini semuanya sampai ke ujung bawah sana gitu. Dan dari sini saya mau ajakin teman-teman lihat lantai mezaninnya nih. Dari tadi udah kita ngintip dikit tangganya kan. Yuk. Oke, kita menuju ke lantai mezanin melalui tangga ini yang terang banget ya teman-teman, karena ada skylight yang tetap direduksi sinar matahari dengan kisi-kisi. Ini kayu ulin juga materialnya. Dan inilah dia lantai mezanin dari ER House ini ya. Ada sofa letter L yang cukup besar, ada TV lagi di atas ini walaupun di bawah tadi udah ada TV ya. Tapi ini jadi space lah kalau misalnya keluarga datang, teman-teman datang gitu ya. Banyak spot buat nongkrong di rumah ini gitu kan. Tadi di taman samping ada, di bawah ada, di sini ada. Dan ya kita bisa lihat very comfy, very cozy di sini ya. Dan untuk lantainya ini dengan material papan lapis. Dan ini kan tujuannya karena biar lebih ringan ya, karena ini kan memang lantai mezanin gitu. Oke, lanjut. Ada area outdoor lagi guys di sebelah sini, nggak cuma di bawah yang kolam renang tadi. Ini ada area duduk-duduk lagi di atas sini. Bisa duduk sampai 4 orang. Bisa ngintip-ngintip dikit ke kolam renang juga di sini ya. Tuh. Bisa kelihatan lah dari sini ada alat-alat gym juga ditaruh sama pemilik di sini. Jadi ini kawasan atau area yang kalau mau dipakai buat olahraga di sinilah tempatnya gitu ya. Jadi bisa jadi area multifungsi lah untuk si lantai mezaninnya ini untuk kumpul-kumpul gitu. Dan di situ tuh ada satu pintu ya. Jadi ini adalah pintu Doraemon, gak deng. Ini pintu menuju ke area deck di atas ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini sepanjang ini, nah itu di atas ada area outdoor. Jadi bisa dipakai sama owner dan juga tamu-tamunya yang hadir buat kumpul-kumpul di atas ini. Jadi nggak akan kehabisan spot buat nongkrong lah intinya ya kalau di rumah ini mah. Nah di sini tuh juga saya mau tunjukin teman-teman di lantai mezanin ini tuh masih tetap bisa kelihatan ke lantai bawah. Jadi ini kan kebuka nih gitu ya. Jadi ada yang di sini masih bisa berinteraksi sama yang di bawah karena ini juga nggak terlalu tinggi jaraknya gitu ya. Jadi kalau ngobrol gini juga sebenarnya masih kedengeran. Jadi ini bisa dibilang apa ya, antar lantai bawah dan lantai atas tuh tetap ada nyambungnya gitu, nggak terpisah, tetap jadi satu kesatuan lah walaupun levelnya lebih tinggi gitu.
Kayaknya udah ya, semua ruangan kita explore. Ada lagi nggak ya? Kayaknya udah semua sih. Yang belum adalah ngobrol sama Pak Michael dari RDMA dan juga Bu Endah selaku pemilik dari ER House ini. Jadi jangan kemana-mana, kalau mau tahu lebih dalam lagi, kita akan lanjut ngobrol setelah ini. Oke? Oke guys, seperti janji saya tadi di awal, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama pemilik rumah, ada Bu Endah di sini. Iya. Bu, terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama. Kami udah diperbolehkan mampir, lihat-lihat rumahnya gitu, cakep banget rumahnya. Terima kasih. Tapi mungkin boleh diceritain Bu, awalnya bisa ketemu sama Pak Michael, sama RDMA tuh gimana sih? Awalnya saya kan berencana mau bangun rumah ya. Anak saya tuh yang bungsu tuh bilang, Bu, dia tuh udah tahu Mike lihat dari IG-nya gitu, hasilnya tuh menurut dia tuh oke gitu. Ya udah, saya buka IG-nya Pak Mike ya, RDMA itu. Akhirnya saya nge-DM Mike ya. Kamarnya 3, 2 buat anak-anak, 1 kamar utama. Udah gitu doang gitu. Ya setelah itu ngobrol-ngobrol, oke dia bikinin gambarnya ya. Bikinin gambarnya, ternyata ya hasilnya gambarnya gede banget gitu. Oh gitu. Terus saya minta banyak jendelanya dari kayu-kayu, pakai jelusi gitu. Karena saya lihat dari hasilnya Mike itu bagus-bagus yang hasil yang pakai kayu-kayu kayak gini gitu. Jadilah seperti ini. Tapi gimana Bu, testimoninya setelah rumahnya ditempatin gitu ya, setelah Ibu udah tinggal di sini, gimana nih testimoninya? Ya seneng ya, terutama daerahnya juga dingin. Mike bikinin ininya juga kan sirkulasinya bagus ya, dengan bahan-bahan yang kayu kayak gini. Enaklah sesuai yang saya mau gitu ya, kayak rumah desa gitu ya. Kayak Villa Bali kalau saya bilang. Kayak Villa Bali ya. Saya tadi masuk ini Bali atau Bandung ya? Nah kebenaran kan semua juga interior segala macam juga atas saran Mike gitu. Oke. Terus kalau untuk di rumah ini sendiri Bu Endah, ruangan favorit Ibu yang mana nih? Saya kan tadi lihat banyak banget spot nongkrong nih di sini ya. Wow, bisa di mana-mana gitu. Kalau Ibu sendiri paling suka di mana? Kalau pagi-pagi saya jemur di situ, di depan ya. Di teras gitu ya. Terus lebih banyak depan kolam sama di pantry. Pertama selesai itu Lebaran ya. Kebenaran kita keluarga besar. Jadi ada beberapa spot kan gitu. Anak-anak remaja di depan gitu. Terus yang bapak-bapak karena sebagian ada yang merokok di bagian luar. Ibu-ibu banyak di kolam renang, di halaman gitu, teras kolam renang. Dan di pantry tentunya yang banyak makanan. Luas lahannya itu 1.100 sekian meter persegi. Untuk bangunannya sendiri kurang lebih di 600 meter persegi. Kebetulan keunikan di proyek ini dari segi owner itu mungkin secara chemistry dari awal sudah terbentuk. Jadi komunikasinya kita juga udah lebih mudah gitu. Chemistry-nya itu apa? Jadi contohnya beliau senang rumah yang tropis-tropis, yang kayu, yang lebih natural lah gitu istilahnya. Nah itu kebetulan kita juga senang mendesain rumah seperti itu gitu. Jadi selama proses tuh jadinya ini gampang gitu, lancar lah bisa dibilang. Bahan juga kita pakai semuanya yang lebih natural gitu ya, karena saya juga pengen rumah ini tuh sesuai dengan konteks di lingkungan sini gitu. Kebetulan lingkungan di sini kan existingnya udah banyak pohon-pohon gede gitu ya, jadi lingkungannya udah benar-benar enak banget lah gitu. Jadi kita nggak bikin rumah yang terlalu formal secara desain, tapi kita bikin rumah ini benar-benar casual, benar-benar nyantai banget lah. Menurut saya sih di rumah ini tuh spot duduknya atau spot nongkrongnya tuh banyak suasananya. Kalau di depan sana suasana teras atau ya teras lah, menghadap ke depan tuh vibe-nya beda, lihat pohon gede-gede. Terus kalau di pinggir situ ada di pinggir kolam gitu ya, tapi suasananya sengaja pohon existing dibiarkan tumbuh
lebat sampai sepertinya tuh kolamnya infinity-nya ke arah hutan gitu. Terus di belakang kita ini kan belakang sebenarnya area inner court di belakang garasi. Tapi sengaja saya bikinnya suasananya kayak ada hamparan padi gitu. Jadi ya mungkin banyak yang bikin keunikannya itu banyak spot-spot yang beda-beda dalam satu rumah gitu. Itu sih kelihatannya. Di lahan kontur itu tantangannya sebetulnya kalau secara desain sih masih oke lah bisa. Cuman biasanya tuh lebih ke budget sebetulnya. Jadi kita ada extra cost untuk masalah struktur gitu ya. Yang gitu-gitu tuh lebih sensitifnya sebenarnya lebih ke budget sih. Nah, tapi triknya kita itu kalau lahan kontur seminim mungkin kita bikin DPT gitu. Jadi karena DPT itu dinding penahan tanah itu paling makan biayanya lumayan gitu. Ya istilahnya kita keluar duit, tapi barangnya kan nggak ada tuh ya dipendam di tanah gitu. Tapi duit keluarnya gede. Nah itu kita berusaha mengurangi itu, meminimalisir secara desain gitu. Jadi tantangannya lebih di situ sih. Tapi akhirnya malah difungsikan jadi ruangan servis itu ya? Iya, gara-gara itu jadi kita bikin ada karena tanah berkontur, jadi kita bikin ruangan servisnya di bawah gitu. Istilahnya di kolong bangunan gitu. Tapi tetap secara pencahayaan, secara udara juga tetap enak lah, tetap nyaman gitu. Ini katanya pintu masuknya sebenarnya bukan dari atas ini ya Pak ya? Justru dari bawah ya harusnya? Iya ya? betul, jadi sebetulnya kalau lihat alamatnya ini harusnya masuknya tuh di tanah paling bawah, kan jalannya di bawah. Kebetulan tanah ini tuh ada jalan di sebelah atasnya juga gitu. Jadi kita masuk setelah kita diskusi dengan owner, dengan pertimbangan macam-macam, akhirnya kita putuskan di atas. Ya salah satunya juga memang secara fungsi juga rasanya lebih enak dari atas, masuknya lebih nyaman kan. Mobil parkir, turun, tinggal jalan sedikit masuk ke rumah. Kalau di bawah kan kita parkir di bawahnya terus naik tangga ke atas dan seterusnya gitu. Perlu lift kayaknya tuh ya? Iya pasti perlu lift gitu. Terus lebih ke ujung-ujungnya biaya juga jadi lumayan kan gitu. Jadi kita memang sengaja di sini pakai materialnya itu baja Habim gitu ya. Kenapa? Supaya secara ukuran dimensi itu bisa lebih kecil, lebih. Jadi saya pengen rumah ini tuh nggak bulky gitu, nggak kesannya gemuk banget gitu. Jadi pengennya slim, tetap bentuknya bagus gitu. Jadi secara struktur kita pakai itu. Karena kalau pakai baja secara hitungan strukturnya juga jadi lebih kecil gitu. Nah makanya dari desain juga kita expose bajanya. Jadi kan kadang-kadang ada orang pakai baja terus dibungkus lagi ya pakai selimut beton. Ini saya sengaja enggak. Saya sengaja expose biarin aja. Jadi istilahnya bata, baja semuanya terlihat apa adanya aja gitu. Untuk lantai juga kita pakai batu Sukabumi. Ya, kenapa? Jadi saya sempat ngobrol discuss dengan owner. Kalau pakai granita kayaknya terlalu konvensional gitu ya. Walaupun banyak sih granit yang corak batu. Jadi saya usul ke ibu, gimana aja Bu, kalau kita pakainya udah aja pakai batu alam gitu. Kita cari apa yang secara budget juga nggak bengkak, tapi secara looks-nya, secara interior nanti mendukung ke rumah ini. Jadi saya coba cari-cari, kayaknya ini cukup unik gitu. Warnanya kan hijau gitu ya. Jadi di sini kan warnanya warna-warna bumi lah ya, earth color gitu. Jadi kayaknya ini cocok lah gitu untuk ini. Untuk durasi desainnya sendiri kurang lebih di 4 bulan. Ya. Untuk konstruksinya itu kira-kira 1,5 tahun. Jadi kurang lebih totalnya dari desain sampai rumah ini jadi kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya. Rumah ini dibangun tahun 2022 ya. Jadi waktu itu per meter perseginya itu di kisaran 8 jutaan per meter persegi. 8 jutaan per meter persegi. Betul. Untuk Instagramnya kita di @rdmadesigns. Untuk websitenya di www.rdmadesign pakai s ya rdmadesigns.com. Oke, siap.